buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. dalam tim respon publik. Jadi saya laporkan juga bahwa respon publik ini seperti Bapak Sambi sudah diterangkan sebelumnya, dimulai dari tahun 2011 Pak. Itu adalah nama sebuah kegiatan bagian dari DPA, Dinas Komunikasi Informasi dan Masyarakat. Saya pelajaran informasi publik membawahi seksi data dan informasi dan kegiatannya di bawah seksi data dan informasi. Dalam perjalanannya publik berkembang menjadi demikian diperhatikan, terutama setelah kita tahu Pak Wagub selama kampanye itu membagikan nomor HP, membagikan kartu nama dan seterusnya dengan maksud mempermudah orang untuk menyampaikan apapun itu kepada beliau. Nah, respon publik sebagai sebuah kegiatan ini sangat dekat dengan semangat apapun itu. Jadi saya mohon Pak Wakil untuk Pak Wakil Gubernur untuk menyampaikan pembekalan pada teman-teman tim respon publik yang akan membantu kita untuk bicara Pak. Selamat siang semua. Terima kasih sudah bergabung di tim respon publik ini. Bagi kita yang penting dalam tim respon ini adalah punya hati, orang bilang itu. Kita buat robot. Nah itu yang penting. Jadi kita bahasnya itu punya hati. Lalu kalau bila perlu ingat ditelusuri. Dan bila perlu kita ingin tahu kalau laporannya itu kita ingin tahu apa yang terjadi. Saya pun sudah lempar kepada SKPJ, SKPJ tidak jalan. Dan kalau lapor kepada saya tentang buku itu sudah pusing itu saya. Sudah tidak ada guna. Itu yang terjadi. Jadi selama ini yang punya SKPD mesti dikejar kan. Apa dia respon publik hanya lempar saja ke SKPD. Lempar aja kan. Makanya selama ini saya semua begitu, hanya lempar. Ya itu nggak bisa kita terbaik. Karena sistemnya di rumah. Karena ini mau trainingnya EBDS itu masih seperti itu. Kalau nggak bacanya susah. Tumbuk segini. Ini situasi kan Jakarta nggak beda dengan daerah saya dulu. Saya bisa pertama dulu saya sama seluruh sekretaris saya rangkum. Udah datang 1 minggu itu dari majalah Tempo nggak bisa baca. Makanya saya lebih suka SMS itu saya pegang sendiri ya. Kalau saya pegang sendiri ada 2 sekretaris. Saya sampai kerja dia bilang sama saya. Jadi saya di Jakarta nggak bisa terlalu ramai. Terus saya lebih suka ada staff yang langsung sampai kerja dia ngomong. Jadi saya bisa ikutin, oh kira-kira masyarakat itu ini persoalannya. Kebayang. Nah dengan sistem yang ini sebetulnya jujur saya ngomong apa adanya, saya masalah sebetulnya dengan sistem ini gitu. Saya tiba-tiba blank. Karena saya dibalas orang kan. Tapi udah datang tebal buat saya segitu, saya nggak sempat baca. Saya cuma sempat tuh sambil makan, sambil kerja, tangan orang ngomong lebih cepat. Dulu waktu Bupati itu bisa ada 2 orang. Kalau saya di tengah tangan baca surat semua tuh dia 2 orang. Langsung kasih tahu saya, Pak ada SMS masuk Pak, ini Pak, ini tanya nama siapa, langsung rekam nomornya. Waktu saya kerja saya lagi ngomong lagi, itu lebih cepat. Makanya sistemnya Jakarta beda. Makanya saya mau bikin trennya seperti apa. Kita nanti ada laporan seperti apa, kita mau rubah lagi sistemnya. Yang namanya Buktika tadi mau kita rubah. Dan laporan-laporan ini saya sudah lempar, ya namanya dia buka udah berubah warna, dia respon. Jadi ada tidak bagusnya. Nah kita butuh ada orang yang ingat. Nah saya tidak mau membantu kerja ini terlalu berat juga untuk saudara semua. Kalau dia saudara itu mesti ingat gitu. Jadi sekretaris pribadi saya itu dia ingat ada masalah apa. Dia sekarang sering jawab kan sering lihat itu. Dia bukan cuma menjawab, dia harus ingat. Ya nanti
bisa ngomong gitu, umumnya ini. Nah, jadi jelas. Nah, kalau itu bisa bikin satu sistem langsung kelihatan trendnya. Kalau umumnya sama soal sampah terus, berarti orang sampah nggak beres. Dia perlu cari tahu sampah di mana, lebih mudah seperti itu. Nah, saya harap ini kerjanya bukan cuma kerja seperti ini, harus kerja cerdas. Kerja cerdas betul-betul belajar memahami persoalan DKI. Nah, siapa tahu nanti begitu ada kesempatan buka tes CPNS, hampir semua masalah sudah tahu, termasuk solusi. Udah tahu kan, coba bayangkan seperti itu. Jadi kalau cuma kontrak kerja terus sekedar balas kasus itu, ngapain? Rugi gitu. Itu apa gitu? Harusnya ini menjawab untuk belajar, mau masuk ke politik juga lebih mudah. Anda bisa tahu wilayah ini, dia masing-masing kepala suku mencatat masing-masing. Wilayah ini persoalannya lebih banyak apa. Dan kalau misalnya mau masuk ke politik, ada di dapil tertentu itu, Anda sudah tahu daerah ini apa gitu. Dan Anda bisa kebayang solusinya di mana, macetnya di mana. Kan pasti kan kalau dari SKPD orang minta lagi, berarti SKPD tidak respon. Jadi saudara itu akan pelajari, oh daerah ini gini. Jadi coba bayangkan, saudara jadi saya waktu terima itu SMS atau Twitter atau apapun, itu bayangkan, jadi sehingga bisa tahu juga daerah ini persoalan yang sering dilaporkan, daerah ini. Nah, saya lagi berusaha membangun sistem itu, sehingga saya bisa tahu daerah ini masalahnya apa, sistem kita nggak bisa. Pusing badannya. Nah, terus topik yang dibicarakan itu apa? Dari 1 minggu punya laporan itu yang paling banyak persoalan itu apa? Soal pendidikan, soal kesehatan, soal sampah, soal jalan, apa soal pelayanan, itu harus keluar itu angka ini. Nah, ini sistem harus kita punya. Kalau satu-satu, dan saya juga nggak bisa simpulkan. Mana yang lebih banyak? Persoalan itu kira-kira kita baca ya, bukan langsung lihat grafik. Tapi saya kira yang udah masuk ke sini, pikirkan untuk seperti itu bayangan. Jadi kalau mau PNS atau politik udah tahu. Saya kira itu sih dari saya. Kalau kami sih nggak ada rahasia. Ini mau buka apapun bisa tidak masalah. Cuma saya ingin saudara-saudara bisa belajar sesuatu dari terima telepon itu, terima pengaduan saya itu harus dapat belajar sesuatu. Saya kira itu dari saya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, tanya aja silakan. Sambil dimakan. Kita ada program ini makan kue kita dulu. Silakan. Mungkin saya mau tambahkan dulu Pak. Jadi kita juga 1 bulan dapat SMS cukup banyak, 2.500 laporan yang masuk per bulan. Jadi dengan adanya tim respon publik yang sekarang besar, kita harapkan analisanya bisa lebih dalam lagi, laporannya lebih jelas. Jadi kalau di pendidikan, kesehatan kurangnya apa dan kira-kira celah-celah yang bisa kita atasi ke depannya bagaimana. Juga Pak Wagub, kita juga pengen sih dari tim respon publik ini bisa mengakses langsung ke dinas-dinas dan ke wali kota. Jadi 1 bulan ini kami juga akan perkenalkan mereka ke masing-masing dinas, supaya kalau ada masalah kebersihan, masalah pendidikan, dari tim respon publik juga ada yang tugasnya memang khusus di bidang pendidikan. Dan kita juga kalau sudah cukup ahli tidak perlu menunggu dinasnya menjawab, kita langsung jawab di sistem juga bisa. Tapi itu kadang-kadang terkendala dengan birokrasinya karena ini kan resminya di bawah dinas komunikasi. Sementara untuk melakukan hal-hal tersebut penggunaannya yang lebih tinggi lagi. Tapi saya rasa ya kalau kita sudah punya hubungan yang baik dengan dinas-dinas, sekedar komunikasi saja harusnya bisa diselesaikan masalah-masalahnya. Tapi ya kadang-kadang kita panggil dinasnya sudah dirapatkan, kita beritahu masih banyak yang belum selesai. Bulan depan juga sama lagi, kita panggil lagi juga dirapatkan, bulan depan juga sama lagi. Karena dari dinas kita juga kurang bisa untuk menekan dinas-dinas lain yang masih belum bekerja. Sekian dari saya. Mungkin saya mau tambahkan sedikit Pak Wagub, boleh lebih play. Jadi memang pada akhirnya kita merasa bahwa respon opini publik ini next permasalahan di next mas tolong. Buat laporan ke saya itu nggak bisa laporan semua mentah, selama mentah. Kalau kamu bisa fokuskan dinas mana yang kurang ajar sama dia yang merespon, itu harus kasih. Karena kalau kasih saya pola mentah, nggak bisa. Kalau cuma itu masa 1 hari sekali pun juga selesai. SKPD mana yang dia? Kalau saudara saya sudah itu baca, saya cari sendiri nggak bisa dong. Itu yang saya maksud gitu.
Jadi tahun besok ini Satu lembar aja, bukan satu lembar kok, satu kalimat aja. SKPD PU brengsek, sudah berapa kali dicuekin, itu aja. BBM saya juga bisa, SMS saya juga bisa. Itu datang seminggu segepok, ya mau baca. Saya harus cari sendiri mana. Yang dulu, saya malah ingat lagi yang dulu minggu lalu masih yang sama. Masa saya mesti baca semua, satu-satu, halus-halus lagi semua. Ya saya baca, buang kertas, buang duit aja. Saya kan mesti tahu lah pemasarannya apa langsung keluar gitu. Satu kalimat aja kok. Pak SKPD ini nggak mau dengerin ini, BBM aja kok. Kalau cuma 2.800, saya masih sanggup pakai dari rumah saya, nggak orang itu banyak. Kalau cuma satu nomor, dan saya bisa pelan-pelan balas. Saya dulu tuh 200-300 jadi bupati tiap hari. Waktu baru masuk, 2 handphone. Saya pulang ke rumah masih menyelesaikan 20-30 saya jawab sendiri. Sampai saya cicil. Nah, saya bisa ikutin. Kalau cuma 2.800 mah kecil. Kecil kalau 2.800 sebulan mah kecil. Saya dulu tuh sampai 10.000 sebulan. Nah, orang itu balas, saya kerja dia balas, dia ngomong. Nah, mama dia udah tahu yang dibalas apa. Nah, sekarang cuma bilang, sekarang cuma kita fokuskan mana yang berulang-ulang dilaporkan orang dicuekin, kan itu aja kan? Ya itu aja lapor ke saya. Kan Anda cuma pengen solusi kan? Enggak apa laporin setebal itu ke saya nggak mau setebal itu. Saya cuma pengen tahu yang mana yang bandel, dinas mana yang bandel. Itu kasih kuasa pada Anda, ya bisa dong kan? PNS aja nggak bisa, kalau golongan kamu lebih rendah daripada ini nggak bisa dong. Itu gunanya ada saya gitu kan. Harus seperti itu dia berpikirnya. Kasih saya langsung jalan. Buat teori tracking itu ya nggak ada guna. Langsung BBM ke Pemda dikejar. Pak ini kenapa belum dikerjain? Ada pengaduan ini gitu. Lebih cepat. Jadi sistemnya tahun besok ini diperbaiki Pak. Jadi kan selama ini kita merasa bahwa aspirasi-aspirasi masyarakat yang masuk itu sudah masuk, diberikan ke SKPD tapi hanya dijawab dengan template, akan dikoordinasikan. Tapi kemudian masyarakat tidak tahu setelah itu proses dari SKPD memperbaiki itu seperti apa. Jadi tracking terhadap masalah aspirasi yang masuk itu saya hilang Pak. Saya berrapat dengan Pak Eko dan Pak Hapsun juga kita lihat bahwa tracking itu penting terhadap laporan-laporan. Jadi tiap minggu harusnya ada tim di dalam RPLP itu sendiri yang memang mencoba melis dalam masalah apa aja yang ada dalam tiap SKPD. Jadi tahun besok itu kita akan bagi beberapa kelompok dalam tim ROP dan mereka memiliki spesialisasi SKPD Pak. Mereka langsung tahu apa aja masalahnya. Kemudian juga seperti kata Michael tadi, mereka juga bisa aja kemudian berkoordinasi Pak dengan SKPD tersebut. Informal misalnya SMS langsung, Mas ini kok belum selesai dari 2 minggu yang lalu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu yang 2 minggu yang lalu karena kita lupa. Jadi tim yang spesialisasi karena mereka terus bekerja dalam satu dinas yang sama, jadi mereka nggak lupa Pak. Diusahakan Pak besok seperti itu. Selain itu juga mereka akan coba turun ke lapangan karena mereka harus verifikasi masalah Pak. Mereka harus verifikasi aspirasi masyarakat. Jadi mereka turun ke lapangan. Sekaligus kalau dimungkinkan mereka mungkin juga memberikan sosialisasi mengenai ROP ini. Jadi pengaduan masyarakat langsung diterima oleh dia kali ini. Maaf, kali ini. Seperti itu Pak. Kalau bisa saya tambahkan. Ini ada yang mau tanya kan? Enggak kita. Yang ini mesti ikut tes PNS kalau udah buka. Selamat siang Pak Wagub dan semuanya rekan hadir di sini semua. Mungkin kalau dari saya sebelum saya bergabung dengan tim ROP, mungkin terkait dengan sosialisasi itu mungkin diperlukan oleh tim ROP ini kepada masyarakat luas karena saya pribadi mungkin dengan teman-teman sebelum bergabung dengan tim ROP di Balai Kota ini kami belum mengetahui terkait dengan ada program itu. Mungkin yang diperlukan utama mungkin melanjutkan dari yang dibilang oleh Mas Fahmi, mungkin kita dapat mensosialisasikan program itu kepada masyarakat supaya mereka mengetahui dan dapat memberikan aduan-aduan terkait kepada kami di sini. Kita dapat mendapat bersama, mungkin seperti itu dari saya. Di website itu terus apa ada? Ada Pak, ya. Ada 9 kanal ya. 9. Enggak ada pengaduan. Ada. Bisa dibuka? Ada. Ada Pak. Silakan ada pertanyaan lagi. Kebetulan saya dipercaya sebagai koordinator bersama
ini, kawan-kawan ini sudah di semacam kasih pelatihan semua kanal. Jadi mereka berkeliling dari kanal ke kanal, sehingga sampai hari ini mereka sudah memahami semua kanal itu. Untuk minggu depan ini baru akan kami strukturkan bersama-sama Pak Michael sama Mas Fahmi. Demikian Pak. Buka paper kan langsung ke kita udah. Ya, kalau waktunya susah loh, mumpung ketemu gitu. Saya akhiri, bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di blok Pak, jadi dia di kelompok masuk kekerasan, judi, pornografi gitu. Memang ada yang di blok, tapi mestinya untuk saya tidak tahu persis teknisnya Pak, tapi untuk yang itu mestinya harus kita buka. Gitu. Jadi nandainnya itu dia tidak termasuk yang di blok. Kayak gitu di blok. Tapi dia yang sengaja kudeta blok dia, udah tahu ada websitenya. Saya baru tadi pagi nyoba yang Appdesk itu. Enggak berarti ada orang di Kominfo tahu pelatihan, dia inputkan itu di blok, kategorikan itu. Kalau nggak mungkin dong. Berarti di sistem wifi kita blok dia. Kita pakai yang lain nggak di blok. Saya memang pakai yang di di ruangan Pak. Nggak di blok kan? Nah artinya apa? Waktu di pelatihan itu ada orang nakal di dalam Kominfo yang sabotase. Ya kan? Ibarat surat orang masukin ke dalam jang gitu loh. Yang Berarti ada yang sabotase. Berarti ada yang sabotase nih di Kominfo ini nggak benar. Ya kan? Sabotase kan berarti kan? Ya saya sendiri nggak bisa ngakses tuh Pak. Nggak beres itu. Ya makasih ya. Ya, Pak. Ya. Yang tentang evaluasi pengaduan apa yang Pengaduan. gimana Pak evaluasi? Ya itu tadi banyak SKPD itu nggak ada respon. Nah saya mau bikin sistem yang beda. Makanya sekarang dia susun lagi satu tim. Jadi ada orang yang dilatih khusus SKPD PU misalnya, khusus SKPD pendidikan. Jadi dia bisa ikutin. Di setiap SKPD atau dari tim evaluasi? Ya, ada tim evaluasi ini. Sistemnya seperti apa Pak? Jadi dia bisa trace habis lapor tuh dia kerjaan apa belum. Dia bisa ada orang bantu kita gitu, ngawasin. Kalau sekarang dilempar gitu udah sama aja orang semuanya gitu kan. Ada pengaduan lempar ke SKPD. Habis itu SKPD bilang iya, iyanya cuma iya doang. Nggak ada yang ikutin. Iyanya sampai di mana gitu. Berarti akan nambah tim lagi atau? Nggak cukup itu. Cukup. Jadinya hanya ada kekhususan aja gitu. Iya. SKPD yang paling baik menerima aduan, SKPD yang paling banyak menerima aduan. Aku belum cek mistake mereka. Lupa. Terima kasih Pak. Ini Mas Michael.